Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Selasa. Kita akan memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa awal pelajaran Abata. Berdoa cukup. Nah anak-anak, sekarang kalian keluarkan buku elektronik yang sudah Pak Khairul kirimkan melalui WhatsApp, serta juga buku tulis dan alat tulis. Nah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kewajiban apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat. Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Sekarang kalau semua sudah siap, marilah kita segera mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makan? Ya. Agar tubuhmu sehat, kewajiban yang harus kamu lakukan yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kemudian, istirahat yang cukup. Lalu, rajinlah berolahraga. Serta minum air putih, ya. Minum air putih itu baik untuk tubuh. Sedangkan hak mendapatkan makan adalah sebuah hak yang melindungi seseorang untuk ketersediaan pangan, mendapatkan makanan layak, mendapatkan akses pangan, dan memenuhi kebutuhan. Kalian diminta membaca permasalahan berikut, lalu memberikan saran yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Saran untuk permasalahan tersebut yaitu sebaiknya kamu mengonsumsi makanan sehat dan bersih yang telah disediakan oleh ibumu, karena makanan tersebut akan lebih menyehatkan daripada jajanan di luar. Permasalahan yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, itu permasalahannya. Sarannya, sebaiknya kamu bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru dan bisa menyempatkan untuk sarapan pagi yang telah disiapkan ibumu. Karena asupan sarapan sangat dibutuhkan untuk mendukung melakukan kegiatan sekolah. Ya, permasalahan yang ketiga. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya, sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan harus dalam keadaan bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit masuk ke dalam tubuh. Permasalahan yang berikutnya. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku sering tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya, sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita membaca doa.
dengan berdoa merupakan bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Permasalahan yang kelima, ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sarannya, sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja, sehingga tidak bersisa. Menghabiskan makanan berarti mensyukuri, karena tidak semua orang bisa mendapatkan makanan seperti kita. Nah, berikutnya kita diminta untuk menjodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan-permasalahan yang baru saja kita bahas sarannya. Ya, kalimat yang pertama, aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, ini berarti pasangannya adalah permasalahan yang kelima, ya. Yang berkaitan dengan rasa syukur berarti permasalahan yang kelima. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Kemudian, sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, yang ini pasangannya adalah permasalahan yang nomor 3. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Ya, itu permasalahannya. Lalu kalimat yang ketiga, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Ya, ini jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Nah, kalimat tersebut berhubungan dengan permasalahan yang pertama. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, tapi aku lebih suka jajan. Selanjutnya, di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Ya, sarapan di pagi hari agar bisa belajar dengan semangat. Ini berhubungan dengan permasalahan yang kedua. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Lalu, kalimat yang berikutnya, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Nah, berarti kita harus bersyukur ya. Ya, ini berhubungan dengan permasalahan yang keempat. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Ayo berlatih. Setiap malam, Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya berkaitan dengan makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Ya, kalian disuruh memisahkan kalimat-kalimat berikut, mana yang kelompok kewajiban dan mana yang kelompok hak. Oke, dari kalimat yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Ini berarti harus kita lakukan atau harus kita dapatkan. Bersyukur berarti harus kita lakukan. Ini berarti termasuk kewajiban ya. Oke, yang nomor 1 termasuk kewajiban. Berikutnya, mendapat makanan sehat dan bersih. Ingat, sesuatu yang harus kita dapatkan itu termasuk hak. Berarti kalimat yang kedua termasuk hak. Lalu kalimat yang ketiga, makan makanan yang sudah disediakan. Makan makanan yang sudah disediakan. Berarti ini yang harus kita lakukan.
sehingga ini termasuk kewajiban. Kalimat yang ketiga adalah kewajiban. Yang keempat, memilih makanan yang sehat. Ya, memilih makanan yang sehat ya. Kita harus memperoleh itu. Kita harus dapat memilih makanan yang sehat. Berarti ini termasuk hak. Kemudian, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Ingat, sesuatu yang harus kita dapatkan itu termasuk hak. Berarti kalimat yang kelima adalah hak. Yang keenam, membaca doa sebelum dan sesudah makan. Sesuatu yang harus kita lakukan ya, berarti termasuk kewajiban. Yang ketujuh, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nah, harus memperoleh atau mendapatkan sesuatu berarti termasuk hak. Yang kedelapan, mengambil makanan secukupnya. Ini harus kita lakukan, berarti termasuk kewajiban. Yang kesembilan, mendapat makan siang yang sehat dan bersih. Sesuatu yang harus kita dapatkan termasuk hak. Berarti nomor 9 adalah hak. Lalu yang nomor 10, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Ini harus dilaksanakan. Berarti termasuk kewajiban. Oke, kamu sudah mempelajari kewajiban dan hak yang berkaitan dengan makanan. Pernahkah kamu melaksanakannya di rumah? Yuk, ceritakanlah. Tulis di tempat yang telah disediakan. Ini contoh pengalamanku tentang mendapatkan makanan. Setiap hari, aku selalu makan makanan yang telah disediakan oleh ibuku. Sebelum dan sesudah makan, aku selalu berdoa kepada Tuhan atas rezeki yang telah Ia berikan. Setelah berdoa, aku mengambil makanan secukupnya saja dan tidak berlebihan. Aku selalu menghabiskan makanan yang sudah aku ambil. Dengan melaksanakan kewajibanku terhadap makanan, aku pun mendapatkan hakku. Aku mendapatkan makanan yang bersih. Aku dapat memilih makanan yang sehat. Aku bisa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Selain itu, aku juga mendapatkan air minum dan makan siang yang bersih dan sehat. Setelah makan malam, Udin membaca buku. Pada pukul 8 malam, Udin pergi tidur. Udin memiliki kewajiban untuk beristirahat. Mengapa beristirahat itu penting? Tuliskan 3 manfaat istirahat. Berikut ini contoh manfaat beristirahat. Yang pertama, badan menjadi segar. Badan yang segar berguna untuk menyiapkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, badan menjadi sehat. Karena dengan istirahat akan menjaga tubuh kita tetap sehat. Yang ketiga, tidak mudah lelah. Jika kekurangan waktu istirahat, maka akan berefek buruk pada tubuh kita. Yang keempat, tidak mudah mengantuk. Istirahat yang cukup akan menjauhkan dari kantuk karena tubuh akan tetap segar dan fit. Pernahkah kamu tidak tidur di malam hari? Apa akibatnya? Bagaimana rasanya jika kamu tidur dengan nyenyak? Ceritakan pengalamanmu. Sampaikan juga manfaat dari tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini pembelajarannya telah selesai. Kalian semua sudah belajar tentang kewajiban yang harus kalian lakukan agar tubuh sehat, termasuk juga hak mendapatkan makan. Nah, anak-anak, Pak Khairul tetap mengingatkan kalian agar sholatnya dijaga,
hafalannya dijaga, serta mengajinya juga dijaga. Jangan lupakan protokol kesehatan 3M. Iman, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. M yang kedua adalah aman. Kita aman ketika kita menggunakan masker, kita aman ketika kita menjaga jarak, kita aman ketika kita mencuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun di bawah air yang mengalir ataupun dengan hand sanitizer, dan kita aman ketika kita tidak menyentuh wajah kita sebelum cuci tangan. Dan M yang ketiga adalah imun. Imun dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi serta dengan berolahraga secara rutin setiap hari. Ingat anak-anak, pandemi ini belum berakhir. Jadi, Pak Khairul minta kepada kalian untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir dan semua orang yang sakit sehat kembali. Pak Khairul minta maaf jika ada kesalahan dalam video pada hari ini. Demikian yang bisa Pak Khairul sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.